Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Mungkin ada yang baru sekolah lalu karena sakit? Iya. Oke, puji Tuhan ya. Berarti kalian semua sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Iya. Silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita ke dalam doa. Saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Kita silakan. Kita semua berdiri. Marilah kita siap untuk berdoa dalam nama Bapa. Sekali lagi untuk kita memerhatikan kondisi ruangan kita. Jika ada sampah yang berserakan di bawah, tolong diambil dulu. Ambil dan taruh di tempat sampah. Yang baju yang dirapikan, tolong. Yang laki-laki sudah rapi pakaiannya? Sudah? Meja dan kursinya selalu diperhatikan terus. Berapa orang? 5 orang. Wah, 5 orang ya. 5 orang yang tidak hadir. Kira-kira kenapa mereka tidak hadir? Ada keterangan? Satu sakit, yang 4? Tidak ada keterangan. Oke, kita doakan semoga besok mereka dapat 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Coba 2 kali tepuk 5. Oke, sebentar, yaitu yang melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis kegiatan ekonomi, dan yang berikut, peserta didik mampu mengidentifikasi kegiatan ekonomi. Jadi untuk hari ini ada. Oke, silakan tulis nama dan kerjakan soal yang ada di dalam. Silakan. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Assalamualaikum. Namaku Yudi, istriku bernama Neno, dan anakku bernama Eloka. Ini rumah kami tinggal bertiga di rumah. Hari ini kami akan ke supermarket untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Saya mengajar anak dan istri. Beli baju itu. Baiklah nak, ambil saja. Pak, ibu akan membeli sepatu untuk lari setiap pagi agar sehat ya. Yang warna. Silakan saja Bu. Eloka, bagaimana kalau kita nonton bioskop? Ayo. Ayo, kita karaokean dulu. Seharian, kita jalan-jalan dan belanja rasanya capek ya. Oh iya Ibu, belanja apa saja kita hari ini? Kita sudah membeli baju, sepatu, nonton bioskop, makan di restoran, karaokean dan mainan untuk Eloka. Jadi uang kita sudah habis Pak. Ya ampun Bu, bagaimana untuk kebutuhan kita selanjutnya Bu? Bagaimana lagi Pak? Uang kita sudah habis. Ya, jadi mereka melakukan kegiatan ya untuk mendiskusikan terkait dengan kegiatan ekonomi ini. Jadi nanti kamu akan melihat kira-kira kegiatan ekonomi yang pernah kalian lihat di lingkungan sekitar kalian kira-kira seperti apa. Contohnya apa? Nah, kalian akan diskusikan secara berkelompok. Dan di sini Ibu sudah siapkan LKPD yang akan kalian kerjakan.
Sekarang Ibu bagi kalian dalam 4 kelompok ya. Kalian di sini ada berapa orang? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 orang. Ibu bagi dalam 4 kelompok. Yang kelompok 1 ketuanya Tika, kelompok 2 Dani, kelompok 3 Firan, dan kelompok 4 Tania. Silakan cari anggota kelompoknya masing-masing dan duduk secara kelompok, duduk berdasarkan kelompok ya. Silakan ambil tempat. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Perekonomian di sini. Ini yang ketiga adalah masalah perekonomian, ya. Yang keempat itu tempat tinggal kalian. Ya, paham? Untuk yang pertama kegiatan ekonomi apa saja? Paham? Oke. Yang kedua, kamu jelaskan kira-kira tujuan dari kegiatan ekonomi yang kamu tentukan itu kira-kira untuk apa? Paham soal yang kedua? Oke, dan yang ketiga kamu jelaskan dampak dari kegiatan ekonomi yang kamu tentukan itu terhadap perekonomian. Apa dampaknya? Bisa dipaham? Bisa. Ada yang mau bertanya terkait LKPD-nya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silakan kalian berdiskusi menyelesaikan beberapa soal yang ada di situ. Silakan baca. Jawabannya bisa di oke.
Kalau sudah selesai, silakan tentukan masing-masing kelompok satu orang untuk mempresentasikan atau melaporkan hasil diskusinya. Silakan tentukan sekarang. Masing-masing kelompok tentukan satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Kelompok satu sudah? Sudah. Siapa? Saya. Kelompok dua? Kelompok tiga? Kelompok empat? Kelompok empat orang. Satu orang saja. Oke, baik. Kalau begitu kita mulai presentasi dari kelompok satu. Ya. Sebelum kita mulai presentasi, Ibu minta kita berdiri dulu. Kita kasih semangat dulu. Sebentar, kalau ada yang salah. Nah, kita mulai ya. 2 kali yang salah kita kasih selesai. 2 kali 35. Nah, satu. Sasinya adalah kalau sebut salah satu saja, sebut satu jenis kegiatan ekonomi. Menjual barang. Tepuk tangan. Silakan. Kita mulai presentasi ya dari kelompok satu. Kelompok satu waktu silakan. Yang lain perhatikan ya. Cermati hasil presentasi, nanti kelompok yang lain berhak untuk memberikan pertanyaan atau berkesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok satu. Ya, silakan. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya utusan dari kelompok satu untuk mendeskripsikan hasil diskusi dari kami. Soal nomor 1, tulislah salah satu contoh kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar Anda. Jawaban. Kegiatan waktu saya kembalikan. Oke, tepuk tangan untuk ini hasil diskusi dari kelompok satu. Sekarang kesempatan berikutnya saya persilakan mungkin dari kelompok lain mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok satu. Silakan. Ada yang mau bertanya untuk kelompok satu? Oke, silakan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan. Saya utusan dari kelompok 3 mau bertanya. Contoh kegiatan ekonomi yang kalian sampaikan tadi yaitu seorang petani. Seperti yang kita ketahui, pelaku ekonomi ada 3 yaitu produsen, konsumen, dan distributor. Tolong dijelaskan kira-kira petani itu tergolong sebagai pelaku ekonomi yang mana? Oke, baik. Ibu berjelas sedikit ya. Jadi dia menanggapi hasil diskusi dari kelompok satu tadi bahwa mereka mengangkat atau mengutarakan pelaku ekonomi yang berkaitan dengan para petani yang menghasilkan padi. Jadi dia bertanya, kamu harus jelaskan kira-kira petani itu tergolong sebagai pelaku ekonomi yang mana? Karena pelaku ekonomi itu ada 3, ada produsen, konsumen, dan distributor. Ya, dari kelompok lain juga boleh memberikan jawaban. Dari kelompok satu silahkan berdiskusi. Ya, sudah ada jawabannya? Sudah. Silakan kelompok satu. Siapa yang mau menjawab? Oke, silakan. Dalam hal ini, Ada suaranya kasih keras sedikit ya. dalam hal ini, petani tergolong sebagai pelaku ekonomi, produsen karena mampu atau dalam kegiatannya menghasilkan beras. Oke, jadi mereka mendefinisikan bahwa petani yang
tadi mereka katakan itu adalah tergolong sebagai pelaku ekonomi yang termasuk produsen karena dalam kegiatannya dia mampu menghasilkan beras atau menghasilkan padi ya. Oke, baik, masih ada lagi pertanyaan untuk kelompok 1? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke kelompok 2. Waktu dan tempat disilakan kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi berdiri semuanya. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 ingin melaporkan hasil dari diskusi kami. Kepada teman lihat, saya persilakan untuk membaca. Pertanyaan nomor 1. Tulislah salah satu contoh kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar. Jawabannya, di sini kami ambil contoh kegiatan menjual barang yang dilakukan oleh para pedagang. Dalam hal ini, pedagang kecil dan menengah. Nomor 2, jelaskan tujuan kegiatan tersebut. Jawabannya, tujuan kegiatan tersebut adalah memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, berkaitan dengan barang yang tidak bisa dihasilkan sendiri. Nomor 3, jelaskan dampak kegiatan tersebut terhadap masalah ekonomi. Jawabannya, dampak dari kegiatan ini terhadap perekonomian adalah terpenuhnya kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Oke. Ya. Jadi sudah. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Teman-teman dari kelompok lain silakan yang mau menanggapi. Ada? Tidak ada. Oke. Sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Silakan berdiri. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Sekarang kita lanjut ke kelompok 4. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya pesan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, Yang silakan. pertama, tulislah salah satu contoh kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar Anda. Kegiatan ekonomi yang kami amati dalam kehidupan sehari-hari begitu beragam. Salah satu contoh yang kami ambil yaitu masyarakat melakukan berbagai transaksi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ini sering kali kami amati setiap hari, diantaranya di lingkungan tempat tinggal dan di pasar. Yang kedua, tulislah tujuan kegiatan tersebut. Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, jelaskan dampak kegiatan tersebut terhadap kegiatan perekonomian. Dampak kegiatan tersebut terhadap perekonomian adalah terpenuhnya kebutuhan masyarakat dan terjadinya transaksi akan berpengaruh terhadap pendapat penjual. Sekian dan terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 4. Sudah hasil presentasi dari kelompok 4. Sekarang dari kelompok lain silakan memberikan tanggapan. Ada yang mau bertanya terkait dengan hasil presentasi dari kelompok 4? Oke, silakan. Baik, saya dari kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan. Pertanyaan baik dari hasil presentasi hasil kalian amati adalah kegiatan transaksi. Dalam kegiatan transaksi tentunya ada dua orang yang berperan dalamnya, yaitu penjual dan pembeli. Tolong kalian jelaskan kira-kira antara penjual dan pembeli apakah termasuk pelaku ekonomi. Tolong dan jelaskan kira-kira pelaku ekonomi sebagai apa tujuannya. Oke, baik. Jadi dia bertanya berdasarkan hasil presentasi kalian tadi bahwa ada transaksi ya, itu merupakan contoh kegiatan ekonomi terjadinya transaksi. Dia bertanya apakah di dalam transaksi itu ada dua pihak yang berperan, katanya yaitu ada penjual dan ada pembeli. Apakah penjual dan pembeli itu termasuk pelaku ekonomi? Dan jelaskan kira-kira kedua itu tergolong sebagai pelaku ekonomi yang mana? Ya, bisa dipahami pertanyaannya.
Oke, baik, silakan dijawab. Kelompok 3. Kelompok 4 ya. Kelompok lain juga boleh memberikan jawaban, Pak. Oke, silakan. Terima kasih atas pembukaan yang mengucapkan saya. Saya ingat dari kelompok A ini menjalankan hasil pekerjaan yang kami. Ialah penyakit pelaku ekonomi. Penulis adalah pelaku ekonomi yang beroleh tindakan presiden. Yang kedua adalah distributor atau orang yang menjalankan. Ia dan Oke, tangan. Luar biasa ya, tadi mereka kegiatan Atau menambah nilai guna barang dan jasa. Contoh menanam padi, menghasilkan, mengambil. luar biasa. Oke, distribusi silakan ke sana. Distribusi merupakan suatu proses yang menunjukkan penyaluran barang yang dibuat dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Contoh kegiatan distribusi adalah pedagang gorengan yang menjual dagangannya keliling kampung. Oke, jadi distribusi itu adalah orang yang menjual atau orang yang menyalurkan, ya, orang yang menyalurkan hasil produksi atau orang yang menyalurkan barang dan jasa. Nah, kalau ditanya, sekarang yang kita tahu tadi dua ya. Kebutuhan manusia agar dapat memenuhi kebutuhan barang atau barang juga kebutuhan jasa. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan manusia untuk menggunakan baik barang maupun jasa secara berangsur-langsung atau sekaligus habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang menjalankan kegiatan konsumsi dikatakan sebagai konsumen. Contoh, membeli pakaian karena ingin menjaga tubuh, menjauhkan rasa malu, dan ingin memperoleh kepuasan. Oh, sudah. Oke, baik. Jadi itu adalah Ada 3 kegiatan ekonomi yang selalu terjadi setiap hari. Mari simak maknanya. 1. Ada produksi, 2-nya distribusi, dan yang ketiga itu konsumsi. Produksi menghasilkan barang ataupun jasa. Distribusi artinya menyalurkan barang. Lalu kalau konsumsi artinya menghabiskan atau memakai barang dan jasa. Produksi pelakunya disebut produsen, distribusi pelakunya disebut distributor. Lalu jika konsumsi disebut konsumen. Ini adalah kegiatan ekonomi. Ini adalah kegiatan ekonomi. Ini adalah kegiatan ekonomi. oke, ini nadanya tinggi sekali ya. Oke, baik. Tepuk tangan. Sudah tidak lolosnya semua sekalian saja. Belum yang sini.
Ya, satu orang ibu minta untuk memimpin kita ke dalam doa. Kakak Darling, boleh? Di sini. Marilah kita berdoa dalam Bapa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih karena Engkau telah membimbing kami pada hari ini. Bapa kami, Yang di surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, yang berbunyi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini dengan kebenaran kami, seperti kami pun memeriksa kepada kami, dan jangan sampai kami termakan, tapi bebaskan kami dari jahat. Terima kasih Darling sudah menutup pertemuan kita dengan doa. Ibu ucapkan terima kasih dan selamat siang.